Hai bestiku, selamat datang di MD Zoso Channel. Yuk kita simak video kali ini, semoga bisa menambah wawasan kita semua. Yuk cekidot, action, fobia. Setiap orang memiliki sesuatu yang mereka takuti. Seringkali, ketakutan mereka ringan dan tidak mempengaruhi kualitas hidup mereka. Namun, untuk pasien yang didiagnosis dengan fobia, tingkat ketakutan dan ketidaknyamanan ketika dihadapkan dengan situasi tertentu dapat membuat mereka kewalahan dan secara drastis dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Efek yang ditimbulkan bisa sangat parah sehingga menyebabkan gejala fisik, seperti mual, pusing, keringat dingin, gugup dan kepanikan yang berlebihan. Bagi sebagian orang, perasaan takut seorang pengidap fobia sulit dimengerti. Itu sebabnya, pengidap tersebut sering dibuli oleh teman sekitarnya. Sedangkan ketakutan merupakan reaksi tubuh karena suatu ancaman buruk. Dan ketakutan manusia memicu kemunculan fobia akan suatu objek yang ditakuti. Fobia ketakutan ini dapat berupa objek nyata yang ada di lingkungannya, sehingga memunculkan reaksi panik sehingga menimbulkan rasa khawatir akan terjadinya keadaan buruk dan tidak menyenangkan bagi seseorang. Dan meskipun rasa takut ini telah ada sejak lama, baru sekitar tahun 1700-an penutur bahasa Inggris mulai menambahkan fobia di akhir kata benda yang berarti takut akan sesuatu. Fobia dikategorikan 3. Pertama, fobia spesifik atau sederhana adalah yang paling umum dijumpai dan dipicu oleh objek tertentu seperti binatang melata dan lainnya. Kedua, ada fobia yang berpusat pada rasa takut berada dalam situasi yang tidak mudah untuk melarikan diri, seperti mengalami serangan panik saat di dalam pesawat terbang. Ketiga adalah fobia sosial yang dapat menyebabkan kecemasan ekstrim di depan umum atau situasi sosial dan dapat menyebabkan rendah diri. Tipe ketiga ini dapat menyebabkan banyak masalah sosial seperti putus sekolah dan sulit mendapatkan teman. Berikut beberapa jenis fobia spesifik yang paling umum. Glossofobia. Ketakutan berbicara di depan umum adalah bentuk kecemasan yang umum. Mulai dari sedikit gugup hingga melumpuhkan rasa takut dan panik. Banyak orang dengan ketakutan ini sama sekali menghindari situasi berbicara di depan umum, atau mereka menderita melaluinya dengan tangan gemetar dan suara gemetar. Namun dengan persiapan dan ketekunan, akan dapat mengatasi rasa takut. Akrofobia, rasa takut terhadap ketinggian. Pengidap fobia ini umumnya menghindari gunung, jembatan, atau lantai bangunan yang tinggi. Gejalanya meliputi vertigo, pusing, berkeringat, dan ingin pingsan saat berada di ketinggian. Aviofobia atau aerofobia adalah rasa ketakutan yang menyebabkan seseorang merasa sangat cemas saat berada di dalam pesawat terbang. Penderita fobia ini akan menghindari terbang sebisa mungkin, karena jika dipaksakan mereka akan terkena panik attack hingga muntah-muntah. Dentofobia, rasa takut terhadap dokter gigi. Fobia ini muncul akibat pengalaman tidak menyenangkan saat berhadapan dengan dokter gigi. Hemofobia, fobia darah atau cedera. Pengidap hemofobia mungkin pingsan ketika melihat darah diri sendiri atau orang lain. Sinafobia, merupakan istilah yang dapat diartikan sebagai fobia anjing. Orang dengan kondisi ini akan merasa terancam atau sangat takut ketika harus berpapasan langsung dengan anjing. Dalam kasus yang parah, gejala fobia anjing bisa saja muncul hanya dengan membayangkannya saja. Opidiofobia adalah salah satu jenis fobia yang terjadi akibat rasa takut berlebihan terhadap ular. Memang normal untuk seseorang jika takut terhadap ular, tetapi sangat berbeda pada pengidap fobia. Rasa takut yang timbul sangat besar dan bahkan mulai mengganggu kehidupan atau keseharian. Nyktofobia, fobia terhadap situasi ketakutan ekstrim pada malam atau kegelapan yang dapat memicu tanda-tanda kecemasan dan keputusasaan yang berlebihan. Klaustrofobia, seseorang dengan fobia ruang sempit memiliki ketakutan berlebihan saat berada di ruangan yang kecil dan sempit, misalnya saat berada di lift, toilet umum, kereta bawah tanah, atau terowongan. Tripofobia atau tripofobia adalah jenis fobia terhadap bentuk lubang-lubang yang diciptakan oleh alam atau bentuk melingkar seperti gelembung. Rasa takut ini mencakup lubang atau gelembung berkerumun di kulit,
daging, kayu, tumbuhan, karang, spons, jamur, biji-biji kering dan sarang lebah. Dan sebenarnya apa saja tanda dan gejala fobia itu? Seseorang berisiko lebih besar mengidap fobia jika ada riwayat orang tua dengan gangguan kecemasan. Faktor risiko lainnya adalah usia, status sosial ekonomi, dan jenis kelamin. Gejala fobia yang paling umum adalah serangan panik, kemudian berkembang menjadi gejala berikut ini. Jantung berdebar dan berdegup kencang, mengalami sesak napas, sulit berbicara, mulut kering, sakit perut, mual, tekanan darah tinggi, badan gemetar, nyeri dada, muncul sensasi tersedak, pusing, berkeringat. Itulah beberapa jenis fobia yang perlu diketahui. Dan untuk perawatan termasuk gejala dan tingkat keparahan fobia, berkonsultasilah dengan dokter atau terapis untuk membantumu mendapat perawatan yang tepat. Nah itu tadi 10 jenis fobia yang umum, dari banyak fobia yang lainnya. Selanjutnya silahkan like, share dan beri komentar jika video ini bermanfaat, dan tunggu video yang menarik lainnya.